Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanto Fadila. Saya dari Prodi Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Dengan NIM 1416255, di sini saya akan mempresentasikan mengenai mini skripsi saya dengan metode penelitian kualitatif. Mini skripsi saya berjudul Analisis Resepsi Followers pada konten promosi pariwisata di media sosial TikTok @jakarta_tourism. Bab 1, kita masuk di bab 1, yaitu dari latar belakang masalah. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi akar terciptanya era globalisasi, telah menjadikan kehidupan manusia berada pada dua dimensi yang berbeda. Interaksi, komunikasi, sosialisasi, relasi, dan lain-lain sebagainya tidak hanya terbatas dilakukan di dunia nyata. Kini, kemajuan teknologi telah menciptakan dunia baru, dunia non-material namun memiliki kejangkauan yang tak terbatas. Sebut saja dunia maya. Dunia maya adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer, seperti sensor, transducer, koneksi, transmisi, prosesor, signal, dan controller, yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi, yaitu komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain, yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. Dan salah satu bagian dunia maya yang saat ini telah menjadi sesuatu kebutuhan yang tak dapat ditinggalkan, seolah-olah telah menjadi sebuah kebutuhan primer bagi kehidupan manusia, adalah media sosial. Media sosial merubah sebuah komunikasi menjadi dialog interaktif yang dimana satu sama lain bisa langsung berbagi informasi, pendapat, dan ide. Contoh media sosial antara lain Facebook, Instagram, Twitter, blog, Messenger, WhatsApp. Dan pada tahun 2016 muncullah aplikasi yang bernama TikTok, yang digunakan sebagai sarana menyalurkan kreativitas masyarakat melalui video-video pendek yang diunggah. Berdasarkan survei yang diadakan oleh Populix pada bulan Maret tahun 2022, menunjukkan bahwa para responden yang mengakses sosial media YouTube sebanyak 94%, Instagram dengan 93%, TikTok 63%, Facebook 59%, dan Twitter 54%. Survei tersebut dilakukan terhadap 1.023 responden laki-laki dan perempuan berusia 18 sampai 55 tahun di Indonesia dengan mayoritas responden terdiri dari anak muda, belum menikah, sudah bekerja, dan berasal dari SES atau Socioeconomic Status, menengah ke atas. Dari beberapa platform sosial media yang sering digunakan oleh masyarakat saat ini adalah TikTok. Karena menurut hasil survei di atas, platform TikTok digunakan sebanyak 63% dengan urutan keempat setelah penggunaan platform YouTube dan Instagram. TikTok menjadi salah satu platform yang sangat digemari saat ini, karena menjadi salah satu media sosial yang memberikan sarana berbagi konten yang sangat bervariasi dari segi kreativitas, video challenge, lip sync lagu, menari, bernyanyi, dan lain-lain banyak. TikTok juga memberikan informasi terkait promosi yang tidak memerlukan biaya tinggi, tidak memerlukan tenaga yang banyak, dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Strategi marketing yang dapat dilakukan dengan platform TikTok antara lain menggunakan hashtag atau sebuah tanda yang memiliki maksud agar satu pokok bahasan, peristiwa, bahkan sebuah produk dapat mudah ditemukan. Dengan hashtag yang diberikan atau digunakan dapat membantu konsumen mencari produk yang dicarinya atau dibutuhkan. Yang kedua adalah mengikuti tren yang sedang marak-marak terjadi
Ada sebagai suatu strategi pemasaran dengan menggunakan TikTok mengandalkan video yang menggambarkan hal yang sedang tren. Pandemi COVID-19 menghantam segala aspek termasuk menghantam industri pariwisata di Indonesia khususnya di Jakarta. Tidak main-main, sejak Februari 2020, jumlah wisatawan yang datang ke Jakarta mengalami penurunan yang sangat drastis. Tidak hanya wisatawan mancanegara, melainkan masyarakat lokal pun jadi jarang mengunjungi wisata-wisata yang ada di Jakarta karena banyak sekali tempat wisata yang dipaksa tutup dan masyarakat pun mengikuti protokol kesehatan. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, media sosial tidak hanya digunakan oleh para individual atau pribadi saja, melainkan juga digunakan oleh perusahaan, organisasi, dan pemerintahan, termasuk oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada saat ini, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri berusaha untuk mengembalikan daya tarik masyarakat mancanegara dan juga Nusantara agar dapat mengembalikan daya tarik para wisatawan terhadap pariwisata di Jakarta dengan cara mempromosikan pariwisata Jakarta melalui video-video atau konten-konten yang dibagikan di sosial media seperti Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Menyesuaikan dengan apa yang sedang digemari saat ini, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menggunakan aplikasi TikTok sebagai platform untuk mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di kota Jakarta. Karena seperti yang kita sudah tahu tadi, platform TikTok itu adalah platform media sosial yang tidak memerlukan banyak tenaga untuk mempromosikan suatu produk atau sesuatu tempat seperti yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kota Jakarta memiliki berbagai daya tarik wisata, serta memiliki berbagai panorama, serta menyimpan potensi wisata yang tentu tidak bisa dikenal masyarakat dan wisatawan begitu saja tanpa adanya promosi yang dilakukan. Jakarta memiliki banyak jenis pariwisata seperti wisata budaya, wisata buatan, wisata kuliner, wisata bahari, berbagai event, dan wisata MICE yang selalu dikunjungi oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya, maupun dari daerah lainnya, baik pada hari libur kerja maupun akhir pekan atau hari besar lainnya, serta wisatawan mancanegara. Kota, Kota Jakarta juga memiliki banyak tempat-tempat wisata populer, dimulai dari Taman Impian Jaya Ancol. Di sana ada banyak tempat yang dapat dikunjungi seperti wahana permainan di Irfan, wahana air di Atlantis, juga wisata alam laut yang indah untuk memanjakan mata saat melihat sunset dari pinggir laut. Kota Jakarta juga memiliki wisata yang gratis tanpa pungutan biaya apapun seperti Tebet Eco Park, Hutan Kota GBK, Danau Satu Babakan, Lapangan Benteng, dan lain-lain. Tidak hanya itu, Kota Jakarta juga memiliki tempat wisata bersejarah yang dapat dikunjungi seperti Monumen Nasional, Kota Tua, berbagai macam museum seperti Museum Macan, Gedung Kesenian Jakarta, juga Perpustakaan Nasional. Selain wisata buatan, Kota Jakarta juga memiliki wisata alam yang dapat dikunjungi. Salah satunya adalah wilayah administrasi yang berada di sebelah utara Kota Jakarta, yaitu terdapat di Kepulauan Seribu. Dan sampai saat ini, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya pemulihan kembali pariwisata di Jakarta dengan melakukan berbagai promosi wisata dan melakukan penerapan program CHSE, yaitu Cleanliness, Health Safety, and Environment Sustainable. CHSI merupakan program penerapan protokol kesehatan yang berlandaskan pada kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan yang salah satunya di destinasi wisata. Melalui upaya ini diharapkan wisatawan baik mancanegara maupun domestik dapat kembali berkunjung dan aktivitas wisata kembali berjalan. Selain melakukan promosi-promosi pariwisata melalui berbagai program kegiatan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
juga melakukan promosi melalui sosial media TikTok, yaitu @jakarta_tourism. Konten-konten yang ada di akun media sosial ini eh, di, em, diperlihatkan kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang sedang dijalankan, informasi mengenai akomodasi, menuju ke suatu tempat wisata, dan rekomendasi-rekomendasi tempat wisata di Jakarta yang dapat dikunjungi. Fitur-fitur yang ada di TikTok seperti FYP atau For Your Page, comment, like, hashtag, stage, share, TikTok Live, TikTok Story, dan post perlu dikelola dengan baik, terutama komen dan like pada suatu postingan untuk menandakan adanya suatu interaksi pada para followers yang berpengaruh pada engagement untuk menunjukkan bahwa audiens aktif dan tertarik pada konten yang disajikan. Semakin banyaknya like dan komen yang diberikan oleh para audiens terhadap akun Jakarta Tourism menandakan bahwa instansi dapat menjalin hubungan atau interaksi yang baik dengan masyarakat. Hal itu juga dapat menjadi tolak ukur nilai dan level tampilan komunikasi interaktif berdasarkan konten yang disajikan. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai fokus penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah. Itu dari latar belakang di atas kita menyimpulkan ya bahwa identifikasi masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar sih respon dari para masyarakat atau wisatawan mengenai konten yang sudah diberikan melalui akun media sosial TikTok atau Tourism untuk mengembalikan wisatawan yang berkunjung ke wisata ke Jakarta. Seperti tadi ya, ada yang wisata alam, wisata buatan. Yang kedua adalah apa fokus penelitian dan pertanyaan penelitian. Baik, berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti untuk mengetahui pengelolaan media sosial TikTok dalam meningkatkan engagement dinas pariwisata dan ekonomi kreatif melalui akun TikTok Jakarta Tourism. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa tarikkah para pengguna-pengguna sosial media TikTok terhadap konten-konten yang sudah dibagikan atau sudah di-share melalui akun TikTok Jakarta Tourism untuk mempromosikan destinasi di kota Jakarta dan dapat menjadikan referensi para public relation untuk mengelola media sosial, khususnya pengelola media sosial TikTok. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang bab 2, yaitu mengenai penelitian terdahulu. Di sini bisa kita lihat secara singkat saja, yaitu dari judulnya, interpretasi khalayak pada citra pariwisata Bali di media sosial Instagram, yaitu analisis resepsi pada akun Instagram Explore Bali. Hmm. Di sini tujuan penelitiannya untuk mengetahui pemahaman, makna, dan interpretasi khalayak dalam Instagram Explore Bali. Di sini metode penelitiannya adalah kualitatif. Persamanya menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan analisis resepsi, menggunakan platform media sosial sebagai sarana penelitian. Ya, dan perbedaannya adalah menggunakan subjek penelitian yang berbeda. Kita next lagi di sini tentang penggunaan aplikasi TikTok terhadap kepercayaan diri di remaja Kabupaten Sampang oleh Dwi Putri Rabiatul Adawiyah. Terus juga judulnya mengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap kepercayaan diri remaja Kabupaten Sampang Dwi Putri Rabiatul Adawiyah. Pengaruh penggunaan aplikasi TikTok ini terhadap kepercayaan diri remaja di Kabupaten Sampang menggunakan aplikasi TikTok sebagai objek penelitian dan perbedaan metode penelitiannya. Yang ketiga ada analisis resepsi followers terhadap konten government all branding pada akun Instagram Ditjen PK. Di sini untuk melihat bagaimana sih followers Instagram Ditjen PK memaknai konten-konten governmental branding yang diproduksi oleh tim Humas DJPK.
sebagai pembuat konten. Menurut ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis resepsi Stuart Hall. Teori yang digunakan adalah teori resepsi Stuart Hall dan teori merek pemerintah. Keduanya menggunakan metode kualitatif dengan konsep analisis resepsi followers terhadap konten media sosial. Dan keduanya juga sama-sama meneliti konten governmental teori resepsi Stuart Hall. Perbedaannya adalah berbeda objek penelitian. Yang keempat dan terakhir ini ada uh, reception analysis of millennials generation to ads in social media by Setia Hertanti Okta Yusita, Basuki Agus Suparno, Kristina Rachadianti di Jurnal Ilmu Komunikasi volume 17 nomor 2 Agustus 2019. So the studies aim to determine the opinion of millennials respond after watching the ads of Gerindra presented an ad under the title of Indonesia Bergerak Bersama Gerindra dan Rakyat versi Sarjana Kerja dan Kerja. The research is qualitative with analysis of the reception method that emphasizes awareness, or the way the subject understands objects and events with individual experience. Using a qualitative methodology with the concept of perception analysis of a certain audience. And the difference is using a different subject of promotions. Kita masuk ke komunikasi. Menurut Hoffman, Jania dan Kelly dalam bukunya yang berjudul Psikologi Komunikasi mendefinisikan komunikasi sebagai proses pengiriman stimuli atau biasanya verbal oleh seorang komunikator untuk memodifikasi perilaku orang lain atau publik. Menurut Effendi, dalam bukunya Dinamika Komunikasi mengatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat perilaku, baik langsung secara lisan maupun langsung melalui media. Dari kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan dengan bentuk pesan yang bervariasi dan menggunakan pola penyampaian pesan yang sesuai dengan kondisi atau daya tangkap komunikan dalam menerima pesan. Dari hal tersebut, maka akan timbul efek-efek. Efek yang ini bisa kita lihat dengan cara memperhatikan feedback yang disampaikan oleh komunikasi. Selanjutnya adalah media baru. Menurut McQuail, media baru itu adalah sebuah perangkat teknologi komunikasi yang memungkinkan adanya digitalisasi dan cakupan yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi. Holmes menyatakan bahwa internet merupakan awal mula perkembangan teknologi interaksi global akhir abad ke-20 yang mengubah cakupan serta sifat dasar dari medium komunikasi. Transformasi ini disebut sebagai second media age, di mana media tradisional seperti radio, koran, televisi telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Kemajuan teknologi saat ini telah melahirkan banyak bentuk media baru dalam komunikasi yang berbasis komputer, internet, dan sistem digital seperti telepon seluler, handphone, saat elektronik, faksimil, televisi, radio streaming, dan berbagai perangkat serta program jejaring sosial lainnya. Menginginkannya seperti arus informasi yang dapat dengan mudah, cepat, diakses di mana saja dan kapan saja sebagai media transaksi jual beli, sebagai media hiburan, contohnya game online, jejaring sosial, stream video, dan lain-lain, sebagai media komunikasi yang efisien, sarana pendidikan dengan adanya buku digital. Salah satu media baru yang paling banyak diminati oleh masyarakat yaitu media sosial. Karakteristiknya yang unik dengan memadukan antara teks, audio, dan visual menyebabkan jumlah pengguna media sosial terus mengalami peningkatan. Melansir data dari Hootsuite 2021 pada Januari 2021,
Jumlah pengguna internet mencapai 4,6 miliar jiwa. Jadi dari angka tersebut, sebanyak 4,2 miliar orang atau setara dengan 53,6% dari penduduk di dunia menggunakan media sosial. Tingginya minat masyarakat untuk menggunakan media sosial juga terjadi di Indonesia. Saat ini, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta jiwa, atau setara dengan 73,7% dari total populasi penduduk sebanyak 274,9 juta orang. Dari jumlah tersebut, banyak 170 juta jiwa menggunakan media sosial. Sementara itu, rata-rata waktu yang digunakan oleh masyarakat rata-rata waktu yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menggunakan internet dalam kurun waktu satu hari mencapai 8 jam 52 menit. Jadi dari total waktu tersebut, selama 3 jam 14 menit digunakan untuk mengakses media sosial. Data tersebut menunjukkan bahwa media sosial mampu menjadi sarana penyampaian informasi yang efektif karena mampu menjangkau khalayak dengan jumlah yang sangat banyaknya. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah orang untuk menghadirkan berbagai platform media sosial baru. Masuknya platform TikTok dalam jajaran 10 media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dianggap cukup mengejutkan karena di antara sederet daftar media sosial ini yang paling banyak digunakan lainnya adalah TikTok yang menjadi salah satu platform media sosial yang terbilang baru. Akan lanjut ke media sosial. Jadi media sosial ini merupakan bagian dari media baru, di mana jelas ya terdapat pengaruh yang sangat tinggi untuk membuat konten interaktif antar penggunanya. Menurut Miguel, percaya bahwa sebagai besar media baru ini memungkinkan adanya komunikasi dua arah yang interaktif. Komunikasi dua arah ini memungkinkan pengumpulan dan transaksi informasi sehingga maknanya beragam. Van Dijk mengemukakan dalam Nasrullah bahwa media sosial merupakan platform media yang menitik beratkan pada keberadaan penggunaan yang dapat mempromosikan aktivitas dan kolaborasi. Oleh karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai salah satu fasilitator yang dapat memperkuat hubungan antara pengguna dan komunitas sosial. Menurut Syuki, media sosial dan perangkat sosial adalah alat untuk meningkatkan kemampuan berbagi sesama pengguna serta bekerjasama dan melakukan tindakan kolektif di antara penggunaan dan semua alat ini tidak berada dalam kerangka institusi atau organisasi. Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan di atas, penulis menyampaikan bahwa kehadiran media sosial membawa perubahan terhadap public relations yang dibutuhkan. Ada keberagaman publik memerlukan konten atau program public relations yang juga berbeda dengan mengikuti yang juga berbeda dengan mengikuti era digital. Break and Bridge memberikan catatan khusus antara pertemuan public relation dan media sosial. Pada kehadiran media sosial dianggap memberikan peningkatan terhadap teknik komunikasi hingga semakin beragamnya praktik public relation. Berdasarkan fasilitas yang ditawarkan, media sosial dapat dibagi berbagai jenis. Fasilitas media sosial Instagram termasuk dalam kegiatan kategori share karena sosial media ini memberikan fasilitas berupa audio, visual, dan audio, visual, dan audio visual. Kita akan masuk ke bab 3 yang terakhir, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama di sini ada paradigma penelitian. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan sudut pandang yang bersifat konstruktivisme berpendapat bahwa secara epistemologi merupakan hasil konstruksi sosial. Pengetahuan manusia adalah konstruksi yang dibangun dari proses kognitif dengan interaksinya dengan dunia objek material. Pengalaman manusia terdiri dari interpretasi berdasarkan terhadap kenyataan dan bukan reproduksi kenyataan. Dengan demikian, dunia muncul dalam pengalaman manusia secara berorganisasi dan bermakna. Keberagaman pola, baik konseptual atau kognitif, merupakan hasil dari lingkungan historis, kultural, dan personal yang digali secara terus.
Paradigma konstruktivisial, paradigma yang hampir merupakan antithesis dari hal yang meletakkan pengamatan dengan objektivitas dan dalam menentukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma konstruktivis merupakan salah satu perspektif dalam tradisi sosial pendekatan dalam jurnal Sri Hayuningsih. Para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan lain dalam konstruktivis. Setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian ini dengan strategi seperti ini menyatakan bahwa setiap cara diambil individu dalam memandang dunia adalah valid. Tidak perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi pada penelitian ini, saya sebagai peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu metode deskriptif. Seperti dikemukakan Bob dan Taylor dalam Meleok 2007, pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat di balik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata. Oleh karena itu, bentuk data yang digunakan bukan berbentuk bilangan, angka, skala, atau nilai yang biasanya dianalisis dengan menggunakan perhitungan statistik. Selanjutnya itu subjek penelitian. Key informan adalah orang atau tokoh dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang memiliki jabatan penting yang dapat memberikan informasi kunci dan member yang terlibat dalam interaksi di jaringan sosial. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah followers media sosial TikTok Jakarta Turism. Teknik pengumpulan datanya yaitu data primer dan data sekunder. Data primer data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian yang bersangkutan dan memerlukannya. Data primer dari sumber informan dapat di antara data primer ini catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data-data mengenai penelitian. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Jadi seperti bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang peneliti pakai adalah kualitatif. Dan menurut Miles Huberman dan Bungin menjelaskan bahwa analisis data terdiri dari sebagai berikut, yaitu data collection, data reduction, data display, consequential drawing, dan evaluation. Pertama, data collection merupakan kegiatan pengumpulan datanya, kemudian kegiatan mereduksi atau mengorganisir data-data yang diperoleh, kemudian memperlihatkan data yang diperoleh setelah direduksi terlebih dahulu, selanjutnya merupakan kegiatan yang berkesimpulan dengan menggambarkan atau memverifikasi data-data yang diperoleh, yang terakhir melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan yang didasarkan pada kesimpulan kampanye. Selanjutnya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam penelitian kualitatif agar nantinya penulis bisa melihat kendala serta melihat tingkat kepercayaan data yang telah disimpulkan. Adapun usaha Adapun usaha untuk membuat data lebih terpercaya pada proses interpretasi dengan cara triangulasi. Triangulasi ini digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan validitas data yang diperoleh dari informan, sehingga data yang didapat menjadi akurat dan dapat memperkecil kesalahan interpretasi pembaca. Triangulasi menurut Steck terdapat 4 macam.
Yang pertama adalah data source triangulation, investigator triangulation, theory triangulation. Sorry. Data source triangulation ini menggunakan sumber data yang berbeda agar dapat mendapatkan kebenaran informal atau data. Selain itu, triangulasi ini digunakan untuk melihat apakah fenomena yang sedang dikerjakan tetap sama, baik di tempat, waktu, dan interaksi. Yang kedua adalah investigator triangulation, triangulasi peneliti. Ini adalah dengan membandingkan hasil penemuan penulis dengan hasil penelitian lainnya yang berbentuk data. Dan terakhir adalah teori triangulasi. Ini dengan cara membandingkan hasil informasi data yang didapat dengan teori yang relevan. Triangulasi ini dilakukan demi menghindari unsur bias penulis atau atas kesimpulan yang nanti didapatkan. Methodological triangulation. Nah, ini bisa digunakan dengan cara membandingkan data dengan metode yang berbeda. Misalnya, penulis membandingkan data hasil aplikasi dengan data hasil wajar. Jadi di penelitian ini penulis menggunakan data source triangulation atau triangulasi data yang dimana keharusan data dapat didapatkan oleh narasumber ketika penulis melakukan observasi dan juga wawancara mendalam agar penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Sekian presentasi dari saya mengenai mini skripsi saya yang berjudul Analisis Resepsi Followers pada konten promosi pariwisata di media sosial TikTok Jakarta Tourism. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.